أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين الذي جعل شهر رمضان شهرا مباركا وشهرا عظيما وشهرا فيه ليلة خير من 1000 شهر وشهرا أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. اللهم يا أرحم الراحمين انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, khusus jamaah Masjid Baitur Rahim yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa berharap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita masih Allah berikan umur untuk dapat berkumpul di tempat yang mulia dalam acara yang juga insyaallah mulia. Yaitu insyaallah kajian kali ini kita akan mengkaji berkaitan dengan yaitu bekal yang perlu kita persiapkan dalam rangka menggapai keutamaan dari bulan Ramadan. Insyaallah Ramadan tinggal beberapa hari lagi, ya mungkin kita nunggu dari pemerintah apakah Senin atau hari Selasa. Sekarang hari Sabtu, Ahad, Rabu atau mungkin 3 hari lagi. Ahad, Senin, atau 1 atau 2 hari lagi, ya. Kalau nggak Senin, Selasa insyaallah. Nah, kita nunggu nanti keputusan pemerintah. Alhamdulillah, apa yang perlu kita siapkan bekal menuju dan juga dalam rangka menggapai keutamaan bulan Ramadan ini? Sebelum kita melihat apa saja yang perlu kita persiapkan, ada beberapa hal penting yang kita harus ketahui atau yang harus kita pegang dalam diri kita berkaitan dengan bulan Ramadan. Pertama, bulan Ramadan termasuk di antara sebab Allah melipat gandakan pahala kita. Artinya, apapun kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, maka pahalanya Allah lipat gandakan. Baik qiraahnya, baik misalnya kita dengan sholatnya, baik kita dengan doanya, dengan zikirnya, dengan infak sedekahnya, apa saja bentuk kebaikan yang kita lakukan pada bulan ini, Allah lipat gandakan pahala. Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam Sahih diterima dari Salman Al-Farisi. Dan hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, "Man taqarraba fihi bi khaslatin min khisal al-khair kana kaman adda fariidatan fi masiwa. Wa man adda fihi fariidatan kana kaman adda 70 fariidatan fi masiwa." Siapa yang melakukan ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan, Rasulullah, maka pahalanya seperti dia melakukan ibadah wajib pada bulan-bulan lainnya. Dan siapa yang melakukan ibadah wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan melakukan 70 kewajiban di bulan-bulan lainnya. Jadi artinya bahwa Ramadan ini Allah muliakan karena waktunya, sehingga apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Kewajiban misalnya kita melakukan sholat pada bulan Ramadan, sholat asar pada bulan Ramadan, kemudian juga sholat isya pada bulan Ramadan, atau zakat yang sifatnya wajib pada bulan Ramadan. Kalau kita lakukan pada bulan agung bulan Ramadan ini, Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali kita melakukan sholat di bulan lainnya. Saya sholat asar di bulan Ramadan, sama 70 kali kita melakukan sholat asar pada bulan lainnya. Demikian kata para ulama berdasarkan dari hadis tadi. Termasuk amalan sunnah, berinfak sunnah pahala, sholat tahiyatul masjid sunnah hukum. Kemudian juga kita misalnya berzikir, bertasbih sunnah hukumnya. Namun ketika dilakukan pada waktu-waktu yang Allah muliakan, Allah lipat gandakan pahalanya. Sehingga kata para ulama dengan hadis tadi, siapa yang melakukan sunnah pada bulan Ramadan, maka Allah berikan pahala seperti kewajiban pada bulan lain.
Maka oleh karena itu Ibnu Rajab mengatakan ada 3 sebab di antaranya Allah melipat gandakan pahala seseorang. Allah melipat gandakan balasan bagi seseorang. Ada 3 sebab. Pertama adalah karena syaraful makan, karena keutamaan tempat kita beribadah. Nah, di mana kalau Allah memuliakan satu tempat untuk melakukan ibadah di dalamnya, lalu kita beribadah di tempat yang Allah maksudkan tadi, maka pahalanya Allah lipat gandakan, maka balasannya Allah lipat gandakan. Misalnya dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan, siapa yang sholat di Masjidil Haram maka lebih baik sama dengan sholat dia 100.000 sholat di masjid-masjid lain. Artinya apa? Kenapa sampai Allah mengatakan demikian? Kalau kita sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kita melakukan sholat di tempat-tempat lainnya. Karena memang Allah memuliakan tempatnya, yaitu Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi Nabi Muhammad mengatakan, kalau seandainya kita melakukan sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali kita sholat di masjid lainnya. Kenapa demikian? Karena Allah memuliakan tempat kita melakukan ibadahnya. Maka apapun ibadah yang kita lakukan di tempat yang Allah muliakan, maka Allah akan melipat gandakan pahala kita. Sebabnya kenapa? Sebabnya karena Allah memuliakan tempat ini. Hanya memang tempat ini terbatas sekali. Gak ada di Indonesia. Gak ada juga di negara yang lain kecuali terbatas di daerah tertentu. Misalnya di Saudi Arabia, yaitu di Masjid Haram. Kemudian di Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian di Masjid Aqsa di Palestina. Rasulullah siapa yang melakukan sholat di Masjid Aqsa, maka pahalanya sama 500 kali, yaitu melaksanakan sholat di tempat yang lain. Oleh karena itu tempat ini terbatas sekali, sangat terbatas sekali. Maka oleh karena itu Allah memberikan kepada kita 2 sebab lainnya. Allah melipat gandakan pahala kita, Allah lebih memperbesar balasan kebaikan kita. Yang kedua yaitu syaraful amil, kemuliaan orang yang mengerjakannya. Siapapun yang melakukan kebaikan yang memang Allah muliakan tadi, Allah lipat gandakan pahalanya. Misalnya orang yang sedang melakukan ibadah haji, Allah lipat gandakan pahalanya. Orang yang sedang bepergian, musafir, Allah lebih kemungkinan besar untuk mengabulkan doanya. Orang yang sedang berpuasa, kemungkinan besar Allah mengabulkan doanya besar daripada yang lain. Kenapa? Karena Allah memuliakan orang yang mengerjakan ibadah. Atau contoh yang lainnya, syaraful amal ini seperti para sahabat. Para sahabat Rasulullah SAW, pahala dan kebaikannya berbeda dengan kita. Mereka lebih mulia lagi, lebih besar lagi pahalanya. Maka sampai dikatakan dalam sebuah hadis, kalau seandainya kita kata Rasulullah, janganlah kita memaki para sahabat, mencaci para sahabat, karena demi diriku yang berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita kumpulkan semua kebaikan yang kita lakukan dibandingkan dengan kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat, gak akan pernah bisa sama atau mendekati, jangankan semuanya sebesar biji sawi pun tidak akan sampai. Nah, ini kenapa demikian? Karena antaranya adalah Allah memuliakan orang-orang yang melakukannya, itu di antara para sahabat Rasulullah SAW. Termasuk juga di antara yang Allah muliakan karena sebab orang yang mengerjakannya umat Nabi Muhammad. Kata para ulama bahwa ibadah yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad termasuk kita itu lebih besar pahalanya dari yang dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena Allah memuliakan orang yang melakukan ibadahnya. Nah, yang ketiga sebab di mana Allah melipatkan pahala seseorang adalah karena syarafuz zaman, kemuliaan tempatnya. Kalau tadi kemuliaan waktu, kalau kemuliaan tempat terbatas, kemuliaan amil tidak terbatas, tapi dia setiap orang dapat. Nah, yang ketiga adalah karena syarafuz zaman, kemuliaan waktu kita melaksanakan. Dan waktu melaksanakan ini, alhamdulillah sifat yang umum. Tidak mesti untuk orang tertentu, tidak mesti untuk warga negara tertentu, tidak mesti untuk orang yang keadaannya tertentu. Tidak, karena dia waktu. Artinya siapapun juga yang Allah berikan umur sampai bertemu dengan waktu tadi,
lalu dia melakukan ibadah di dalam, maka Allah lebih muliakan dan lebih besarkan pahalanya. Dan di antara waktu yang Allah muliakan itu adalah bulan Ramadan ini. Di waktu yang sangat mulia, yang tinggal beberapa hari lagi insya Allah. Di antara waktu, sehingga kata para ulama, semua kebaikan yang kita lakukan apapun dalam bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahala. Tadi yang sunat pahalanya menjadi wajib, yang wajib Allah lipat gandakan menjadi 70 kali. Lalu pertanyaannya, kalau seandainya kebaikan pada bulan Ramadan Allah akan lipat gandakan pahalanya, kira-kira kalau orang yang berbuat jahat apakah dilipat gandakan siksa? Umumnya mayoritas orang mengatakan iya, sama. Kalau dia kebaikan Allah lipat gandakan pahalanya, kalau perbuatan jahat juga Allah lipat gandakan dosanya. Ini sebagian besar para ulama, meskipun ada sebagian ulama yang lain mengatakan tidak, karena tidak ada nasnya langsung. Di antara ulama yang mengatakan kalau perbuatan dosa yang dilakukan di waktu yang Allah muliakan, Allah juga lipat gandakan dosanya. Itu diantaranya adalah dikiaskan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, dengan waktu-waktu yang lainnya. Misalnya dalam surah At-Taubah Allah berfirman ketika berbicara tentang bulan haram, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Kemudian berikutnya Allah menegaskan dalam ayat tersebut, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Nah, ini kata Allah dalam jumlah bulan itu ada 12 bulan dalam satu tahun. 4 di antaranya 4 bulan haram. Lalu kata Allah, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim pada bulan haram tersebut. Nah, para ulama ketika menafsirkan ayat tadi mengatakan bahwa yang dimaksud pada bulan tersebut adalah pada bulan-bulan haram. Sehingga para ulama mengatakan kalau kita berbuat dosa pada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang Allah muliakan, waktu-waktu yang Allah istimewakan, maka dosanya lebih besar daripada yang dilakukan pada waktu yang lainnya. Nah, maka para ulama kemudian mengkiaskan bahwa Ramadan itu lebih daripada bulan haram. Karena Ramadan lebih mulia daripada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jika perbuatan dosa pada bulan haram Allah lipat gandakan, maka pun demikian kalau dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, itulah kata para ulama. Jadi kalau kebaikan Allah akan lipat gandakan pahalanya, perbuatan dosa pun kalau dilakukan pada bulan tersebut atau waktu yang Allah muliakan tadi juga akan Allah lipat gandakan dosa. Nah, ini Ramadan ini karena Allah memuliakan waktunya, sehingga siapapun umat Islam dimanapun dia berada, dengan catatan dia bertemu dengan bulan Ramadan, Allah berikan kemuliaan tadi, Allah berikan keistimewaan tadi. Makanya itulah alhamdulillah di antara wujud sayangnya Allah kepada kita, Allah memberikan kemuliaan dari ibadah kita. Ada yang disebabkan karena waktunya, bukan karena tempatnya. Kalau tempatnya harus 13 juta dulu ke sana untuk bisa sholat misalnya, untuk bisa beribadah, tentu ada yaitu waktu yang di bulan Ramadan. Jadi yang pertama adalah harus kita pahami bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang memang Allah muliakan. Kenapa? Karena sebab waktu pelaksanaannya. Sehingga perbuatan sunat Allah lipat gandakan menjadi wajib, yang wajib Allah lipat gandakan di 70 kali wajib pada bulan-bulan yang lain. Nah, yang kedua dari kemuliaan bulan Ramadan yang harus kita pahami bersama adalah di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini Allah menegaskan sendiri. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Ini bukan sama, lebih baik. Lebih baik. Ini 8, jadi kalau 1000 bulan dibagi 12 kurang lebih 82 tahun lebih. Itu lebih baik. Nah, ini juga Allah berikan pada bulan Ramadan. Maka selain Allah memuliakan waktu ibadahnya, juga Allah memuliakan bulan Ramadan ini dengan menyimpan satu malam yang kata para ulama, malam ini adalah waktu yang paling baik dari semua waktu-waktu yang terbaik. Jika waktu malam itu ada mulia, ada malam Lailatul Qadar, ada malam misalnya malam Idul Fitri, ada malam Jumat, ada malam Idul Adha, ada malam Nisfu Sya'ban. Ini malam-malam mulia. Dari semua waktu-waktu yang Allah muliakan, yang paling mulia
itu adalah malamnya malam Lailatul Qadar. Nah, Allah simpan di